이사 왔다? 앞으로 잘 좀 부탁드려요. Banggel sengaja pindah ke sebelah rumah Yongho. Selain karena ia merasa kesal Yongho berkhianat darinya, Banggel juga ingin tahu rencana-rencana Yongho selanjutnya. Dibantu Sonhee yang pura-pura tak bisa memasak, agar nenek selalu mengajak mereka makan di rumah Yongho. Namun, demi keamanan Banggel dan istrinya, Yongho terpaksa bersikap kasar juga menghindari mereka. Banggel terus menempel pada Yongho demi bisa mengorek informasi. Namun Yongho tak membiarkannya dan malah meninggalkan Banggel pergi. Sesampainya di kantor, Banggel yang datang terlambat karena kini naik kereta kembali dimarahi Yongho. Banggel ingin marah, namun dilarang Sang-jae dan manajer Park. Saat Banggel akan bekerja di ruangan seperti biasa, Yongho menghentikannya dan bilang kini pekerjaannya diganti. Banggel, manajer Park, dan Sang-jae ditugaskan mengurus pengiriman logistik. Kemudian diminta mengelola lokasi konstruksi Jung-il, lalu mempersiapkan rapat umum pemegang saham. Sang-jae dan manajer Park merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang diberikan pada mereka. Sang-jae pun bilang apa Banggel ingin ke Amerika agar tak lelah. Banggel langsung menolaknya. Meski kesulitan, Banggel harus bertahan sekuat tenaga agar bisa membalaskan dendamnya. Dan keesokannya, Yongho pun memberi lebih banyak tugas pada Banggel. Ia juga diminta menjadi agen kartu kredit. Sang-jae melapor jika Banggel pantang menyerah. Namun Yongho tak mau tahu Banggel harus dikirim ke Amerika demi menjauhkan Banggel dari Jae-gyong. Namun, meski Jae-gyong terekam di kamera Yongho, itu tak bisa menjadi bukti Jae-gyong yang jadi pembunuh. Lalu, Sang-jae memberikan data staf yang mengatur CCTV rumah sakit waktu kejadian. Katanya CCTV mati karena keliru tanggal pemeriksaan keamanan pada Yongho. Staf itu bernama Ham Du-ho yang kini tengah cuti sakit, padahal asik berjudi. Jae-gyong pun meminta sekretarisnya mencari Du-ho. Kemudian, Yongho datang menemui Jae-gyong untuk membahas Taeha. Padahal sebenarnya Yongho ingin tahu apa Jae-gyong juga mencari Du-ho. Setelah itu, Sang-jae menelpon jika lokasi Du-ho telah ditemukan. Saat sekretarisnya tanya apa Jae-gyong percaya pada Yongho, Jae-gyong bilang Yongho selalu menyenangkannya karena kinerjanya selalu melebihi ekspektasi. Dan Jae-gyong justru mencurigai pimpinan Na. 수소 핵심 기술은 Di malam harinya, Yongho datang ke tempat Du-ho berjudi, lalu menumpahkan mie pada pakaian Du-ho agar Du-ho jadi lengah dan bisa mengambil ponselnya. Ketika Yongho kesulitan membuka sandi ponsel Du-ho, kontak dengan nama sumber dana menelpon. Yongho pun langsung menulis pesan untuk bertemu langsung. Saat tiba di lokasi, Yongho pun bersembunyi. Yongho kira sumber dana adalah sekretaris Jae-gyong. Namun ternyata yang datang adalah sekretaris Jo, orang kepercayaan pimpinan Na bersama para preman. Sadar dirinya dalam bahaya, Du-ho pun mencoba kabur dari rumah. Yongho pun bilang pada Sang-jae, kini Du-ho telah menghilang. Sang-jae emosi mengira ini ulah Jae-gyong dan pimpinan Na. Namun Yongho menepisnya, karena Yongho tahu Jae-gyong tak mungkin kerja sama dengan pimpinan Na yang licik. Kecurigaannya, pimpinan Na ingin mengancam Jae-gyong. Keesokannya, harian Hayong merilis artikel foto Jae-gyong terakhir menjenguk pimpinan dari info anonim, namun berhasil dicegah publikasinya. Melihat artikel itu, Jae-song dan Banggel pun berpikir jika CCTV ada pada hari kejadian, artinya ada orang lain yang tahu. Lalu Jae-gyong pun mendatangi Jae-song, karena ketua harian Hayong adalah teman Jae-song. Namun Jae-song bilang artikel itu pengirimnya anonim. Kemudian Jae-gyong menerima telepon dari pimpinan Na, dan ia pun buru-buru pergi. Saat Yongho menemuinya, Jae-gyong tak menggubrisnya. Melihat itu membuat Banggel meledek Yongho. Banggel juga membahas artikel tadi. Namun reaksi Yongho datar, yang membuat Banggel curiga Yongho tahu informannya. Yongho pun mengingatkan agar Banggel tak gegabah. 준현이 제보자가 누군지 아는 것 같지?
Saat Jae-gyong menemui pimpinan Na menyerahkan dokumen perjanjian jika Jae-gyong akan memberikan teknologi inti hidrogen Daesan padanya tanpa sisa pembayaran. Tapi Jae-gyong menolaknya. Pimpinan Na pun langsung menuduh Jae-gyong pembunuh dan mengeluarkan rekaman suara Jae-song yang bercerita jika Jae-gyong pernah membekap ayahnya. Jae-gyong merasa panik. Ia membela diri karena tak merasa membunuh ayahnya kemarin, setelah tahu ada kamera Yong-ho. Yang ia tahu ayahnya meninggal karena koma. Jae-gyong pun balik menuduh pimpinan Na, namun pimpinan Na terus memojokkannya. 당신이 신이야? Lalu pimpinan Na membawa Duho masuk dan memerintahkan sekretaris Jo menghabisinya di hadapan Jae-gyong, setelah tahu Duho pernah menghubungi Jae-gyong. Jae-gyong pun tak kuasa melihatnya dan merasa syok. Setelah itu, ia menghubungi Yong-ho. Jae-gyong merenung di hadapan jasad ayahnya sambil mengingat kembali kejadian tadi. Saat Yong-ho tiba, Yong-ho langsung tanya apa Jae-gyong membunuh pimpinan. Jae-gyong mengelak, ia bukan pembunuh dan justru dijebak pimpinan Na. Namun, ia tak bisa lapor polisi karena kurangnya bukti. Mendengar Jae-gyong tak membunuhnya, Yong-ho pun inisiatif membantunya mencarikan bukti. Jika tak ada, maka Yong-ho akan membuatnya. 전 회장님과 끝까지 간다고. Keesokannya, dengan langkah percaya diri, pimpinan Na datang ke Choi-song ditemani Eun-se untuk kembali mengancam Jae-gyong. Lalu, pimpinan Na juga ikut dalam rapat direksi. Eun-se bilang ke depannya Taeha akan menjalankan bisnis bersama hingga membuat para direktur tak nyaman. Jae-gyong merasa kesal, namun ia harus menahan emosi agar rencananya tak berantakan. Yong-ho pun mengingatkan agar Jae-gyong jangan menyerah. Sebagai ikon pengkhianatan, Yong-ho akan mulai menjilat pimpinan Na. 나 너한테 전부 거는 거야? 나병모 회장님. Sementara itu, Jae-song bilang pada Banggel jika ia kini tahu informan artikel Jae-gyong adalah pimpinan Na. Setelah itu, saat pimpinan Na tak ada di rumah, Banggel dan Jae-song menyogok pembantunya agar mereka bisa mencari bukti di rumah itu. Sedangkan Son-hee datang menemui Sok-du karena merasa ada yang aneh. Son-hee memintanya jujur, namun Sok-du irit bicara lalu pergi meninggalkannya. Namun di mobil Sok-du, Son-hee tak sengaja melihat obat-obatan. Karena curiga, Son-hee berusaha membuntutinya, namun ia malah kehilangan jejak. Sementara Jae-song berhasil menemukan kontrak antara Jae-gyong dan pimpinan Na tentang bisnis hidrogen, lalu mengambilnya. Tak lama kemudian, pimpinan Na pun tiba bersama Yong-ho, membuat Banggel dan Jae-song buru-buru pergi. 들어봤지. Yong-ho bilang pada pimpinan Na jika ia akan meninggalkan Jae-gyong dan ingin jadi budaknya, karena Jae-gyong akan tamat setelah rumor Jae-gyong membunuh menyebar. Namun pimpinan Na tak percaya dan meminta sekretaris Jo menyerang. Untungnya Yong-ho bisa melawan. Yong-ho menunjukkan luka tabrakannya dan bilang ini semua ia lakukan karena ingin membalas dendam pada Jae-gyong. Dan fakta itu mengejutkan Eun-se. Pertama-tama, agar pimpinan Na percaya, Yong-ho berkata jika ia akan menyerahkan teknologi inti hidrogen. Setelah selesai, Eun-se mengantarnya, dan tak sengaja Eun-se terpeleset di tangga. Yong-ho memperhatikan kaki Eun-se yang terlihat terkilir, dan mulai curiga. Yong-ho pun datang ke rumah sakit, menemui perawat. Perawat bilang ia hanya melihat Jae-gyong waktu itu. Namun yang aneh, ia turun lewat tangga, padahal lift tak rusak. Yong-ho pun menyimpulkan ada satu orang lagi. Dia tak bisa lewat lift karena akan berpapasan dengan Jae-gyong. Yong-ho pun melakukan reka ulang, berdasarkan intuisinya juga dari percakapan Jae-gyong dan pimpinan Na. Sebenarnya Eun-se lah yang membunuhnya. Eun-se berpakaian seperti Jae-gyong, namun ia terpeleset di tangga, makanya kakinya terkilir. Setahu Yong-ho, perawakan Eun-se mirip Jae-gyong, dan Eun-se amat iri dengan pencapaian Jae-gyong. Yong-ho pun jadi emosi. Sementara itu, Jae-song mengunjungi Banggel dan Son-hee juga meminta maaf karena dulu jahat. Dan Son-hee pun tersenyum. Kemudian, mereka pun melihat Yong-ho baru pulang larut malam dan merasa curiga. Saat Yong-ho selesai mandi, ia melihat nenek makan roti pemberian Banggel dan tahu itu sogokan.
Karena diam-diam Banggel memeriksa mobil Yongho, namun ia tak menemukan apapun. Keesokannya, dibantu Sonhee, Banggel berusaha melihat laptop Yongho, namun tetap tak menemukan apapun. Dan sampai malam tiba, Banggel masih tak memperoleh info apapun, dan ia mulai merasa kesal. Keesokannya, Banggel dan manajer Park pun mulai lesu bekerja karena Yongho terus menekan mereka. Banggel mulai merasa Yongho mirip ayahnya yang dingin. Sang-ji bilang, pimpinan amat menyayangi Banggel, hanya saja tak diungkapkan. Pimpinan bahkan ke Amerika dulu untuk memberi pelajaran perundung Banggel, dan mendengar itu membuat Banggel sedih. Lalu Sonhee menelpon. Nenek bilang jika malam ini Yongho akan ke kompleks hidrogen. Ditemani sekretaris Jo, Yongho berniat mengambil inti teknologi hidrogen. Alarm kebakaran pun dibunyikan. Saat orang-orang panik, Yongho masuk dan mulai memindahkan data. Tapi tiba-tiba kepalanya sakit. Yongho bingung karena Junhyun sudah wafat. Lalu tak lama Sang-jae menelpon jika Banggel ada di sana. Ketika melihat Banggel, sekretaris Jo langsung menghajarnya karena tak boleh ada saksi. Lalu ia pun mengambil diska Yongho. Ia juga menonjok manajer Park. Dan melihat putrinya terkapar juga berdarah membuat Yongho panik. Sedangkan Sokdu tiba di suatu tempat. Ternyata pimpinan alias Junhyun masih hidup tengah dirawat di sana. Dan Jae-sung juga tahu hal ini. Dalam kegelapan, Junhyun yang terjebak dalam tubuh Yongho berteriak meminta tolong. Nah, itu tadi episode 10 Reborn Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.